Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue pingin ngobrol ringan terkait dengan pertama adalah informasi dari Fabrizio Romano terkait dengan Erling Braut Haaland yang sudah here we go ini ya, akan official bahkan minggu ini dikabarkan demikian di akun Fabrizio Romano. Harga katanya sekitar 60 jutaan ya, 60 jutaan atau bahkan ya 60 75 jutaan sekitar seperti itu sesuai dengan release close-nya. Kenapa gue ingin ngobrol ini? Karena menurut gue ini cukup menarik. Kenapa kok menarik? Karena banyak juga yang komen ya. Terima kasih juga yang sudah selalu rajin komen, likes-nya, kritiknya, unlike-nya juga semuanya terima kasih ya. Menurut gue komen-komennya sangat berarti buat gue, baik itu yang positif maupun negatif ya. Terima kasih. Selama itu sopan. Kalau tidak sopan ya jangan dong ya. Kita kan ya harus sopan ya. Intinya gue jadi gue jadi tertarik untuk membahas ini terkait dengan Manchester United ini ya. Banyak juga yang berkata di komen, Manchester City sudah dapat Haaland, bagaimana Manchester United nih terlalu lambat pergerakannya, terlalu banyak rumor, terlalu sering rumor, belum ada yang real mendatangkan pemain, sementara tetangga nih sudah mendapatkan atau Manchester City sudah mendapatkan striker kelas dunia ya, salah satu yang komoditi paling panas Erling Braut Haaland ini sudah didapatkan. Bagaimana Manchester United ini terlalu lambat dan lain-lain. Sekali lagi ini gue akan memberikan tanggapan dari subjektifnya gue ya. Sekali lagi subjektifnya gue menilai ya wajar dalam arti begini. Manchester City dengan Pep Guardiolanya, dengan staff kepelatihannya, dengan segala komponen di luar staff kepelatihan, board directors ya, Siki Bergestein atau siapa namanya gue lupa, pokoknya Siki itu kan. Dan juga komponen lain di klub itu sudah bekerja cukup lama di Manchester City. Dan gue yakin ketika mereka ini mengeksekusi transfer dari Erling Braut Haaland dengan harga cukup besar, ini bukan keputusan yang dilakukan dalam 1, 2, 3 hari bahkan ya. Sangat mungkin terjadi mereka sudah mengincarnya dalam jangka waktu yang sudah lebih lama dari itu. Kenapa? Praktis ini termasuk yang awal dilakukan. Belum dibuka secara resmi, tapi mereka sudah melakukan ya, sudah hampir deal. Bagaimana Borussia Dortmund juga berusaha untuk memproteksi Erling Haaland ini, tapi juga lepas juga. Maksud gue begini, hal ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Manchester City. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, here we go-nya Fabrizio Romano dan juga lain-lain, ini hanya eksekusinya saja. Dan menurut gue ini penting. Kenapa? Karena tentu saja dan seperti kita ketahui di Manchester United juga, pemain yang berlabel bintang didatangkan Manchester United itu dalam 8 tahun terakhir ini ya, katakanlah ini tidak serta-merta bisa langsung membawa Manchester United bisa berprestasi. Faktanya demikian. Kenapa? Karena ketika pemain itu didatangkan ya, tidak dengan persiapan yang cukup, tidak dengan checking ya, banyak hal yang harus dicek itu tidak dengan detail, sehingga ketika Manchester United mengeluarkan uang yang cukup banyak, ini sudah terjadi di zamannya David Moyes nggak begitu ya, mungkin Juan Mata dan juga Fellaini. Louis van Gaal, Jose Mourinho, banyak pemain yang datang dan pergi dengan harga yang cukup mahal, ketika dilepas nilainya turun jauh ya, tapi tidak bisa memberikan hasil yang signifikan. Dan sekali lagi ya, menurut gue ya ini hal yang wajar dilakukan oleh Manchester City. Mereka sudah memantau dan mereka berpikir Erling Haaland ini dari banyak pilihan ya, mereka menjatuhkan ke Erling Haaland karena gue yakin tim kepelatihan yang dipimpin oleh Pep Guardiola ini memutuskan sang pemain ini bisa ini untuk melengkapi missing puzzle atau puzzle yang kurang di lini depan saat ini. Dan setelah diidentifikasi memang mereka butuh, dan setelah diidentifikasi juga nama-nama lain jatuhlah ke Erling Haaland ini. Sehingga
Dia merekomendasikan ke board management, dan board management pun juga percaya. Kenapa bisa percaya? Karena hal yang sudah dibuktikan oleh Pep Guardiola selama sekian tahun di Manchester City. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United menurut gue konsentrasinya belum ke pemain dulu. Dan gue berharap juga jangan ke pemain dulu, ya. Jangan karena Erling Haaland datang lalu kita dalam 1-3 hari kemudian atau 5 atau seminggu katakanlah oke, kita langsung ngejar siapa? Darwin Núñez, kita bikin deal segala macam. Jangan, gue pikir. Kenapa? Bagaimana kita memutuskan Darwin Núñez yang cocok untuk Manchester United kalau gue ya? Sementara Erik ten Hag sendiri staf kepelatihannya belum komplit. Sampai dengan hari ini, gue bikin video ini hari Selasa pagi waktu Belanda, Michel van der Gaag yang dikabar-kabarkan semakin dekat belum diresmikan. Selain Michel van der Gaag sebagai staf kepelatihannya, asistennya, belum ada nama lain. Terakhir Fred Rutten di media Belanda menolak, ya. Artinya masih dalam pencarian staf kepelatihan. Dan menurut gua yang betul langkahnya seperti itu. Staf kepelatihannya dulu, paling tidak ini ya yang paling minimal sekali lagi. Staf kepelatihannya dulu dibentuk, ya. Baru setelahnya mengidentifikasi, ya kan, menginventarisasi pemain-pemain mana saja yang harus di-keep, harus dilepas, sektor-sektor mana saja yang harus diperkuat, sistem seperti apa yang ingin dibangun, baru merekrut pemain. Memang Manchester United sudah melakukan langkah yang cukup bagus dengan memutuskan mengambil Erik ten Hag di awal, ya. Artinya tidak menunggu kompetisi ini selesai baru mereka mengumumkan. Tapi sebelumnya. Dan gue juga percaya Erik ten Hag ini juga sudah mulai bekerja sebenarnya. Walaupun dia sekarang juga konsentrasi lebih besarnya kepada Ajax, tapi menurut gue pasti dia sudah mengidentifikasi sedikit-sedikit, ya, step by step. Mungkin juga pemain, mungkin juga staff. Dan menurut gue sih yang paling urgent staff dulu. Dan pergerakan realnya menurut gue ya nanti ketika Erik ten Hag sudah datang ke Carrington, sudah melakukan pendekatan terhadap pemain, terhadap komponen-komponen klub, baru mungkin akan mengeksekusi pemain target-target dari yang sudah ada. Gue yakin sih sebenarnya Erik ten Hag sudah punya target pemain. Ralf Rangnick pun juga sudah punya list pemain, daftar pemain, ya kan, mana-mana saja yang harus diincar. Tapi eksekusinya ya menurut gue ya tidak bisa dalam waktu sekarang ini. Dan memang baiknya, ya, ini sekali lagi nih dengan amatiran ala gue, ya, baiknya memang nanti menunggu Erik ten Hag dulu. Jangan terburu-buru. Kita sudah terlalu sering melakukan hal seperti ini. Terburu-buru dalam merekrut pemain dengan label bintang sekalipun, ya, dengan tidak melakukan persiapan yang cukup matang, dengan tidak melakukan cek yang cukup detail. Yang ada apa? Ketika pemain itu datang, hype, wah keren pemainnya datang, tapi setelah dipakai di atas lapangan melempem. Apakah pemainnya jelek? Gue nggak yakin pemainnya jelek, karena beberapa pemain itu ketika pindah ke klub lain ternyata bagus, ya. Gue masih ingat bagaimana kita mendatangkan Angel Di Maria contohnya. Cukup heboh ketika kita pertama kali datang. Bagaimana ketika siapa lagi, Radamel Falcao contohnya ketika datang ke Manchester United, seperti apa hebohnya. Pemain yang masih ada sekarang, ya, Paul Pogba juga seperti apa, dan banyak lain juga pemain yang datang ke Manchester United hanya karena hype, karena status kebintangan yang dipunyai di klub sekarang ini, tanpa melihat apakah dia akan cocok di kompetisi Liga Inggris, apakah dia akan cocok di sistem mainnya sang pelatih, kepribadiannya dia seperti apa, psikisnya dia seperti apa. Gua masih ingat Memphis Depay, bagaimana prodiginya seorang Memphis Depay di PSV jadi rebutan antara Manchester United dan Liverpool. Bahkan Brendan Rodgers sampai terbang langsung ke Eindhoven untuk melakukan pendekatan langsung kepada Memphis Depay dan juga keluarganya. Tapi Memphis Depay datang ke Manchester United dengan status prodigi, rising star. Tapi apa yang terjadi di Manchester United? Tidak bisa berkembang. Apakah dia pemain jelek? Tidak. Ternyata pada saat itu diidentifikasi psikisnya dia atau mentalnya dia yang belum siap, ya, dengan lompatan yang cukup tinggi. Hal-hal demikian ini salah satu contoh. Beberapa contoh saja, dan menurut gue hal-hal demikian ini cukup penting. Dan di masa lalu Manchester United ketika melakukan rekrutmen, checkingnya tuh detail betul, sampai datang ke keluarganya, checking ke keluarganya seperti apa, kepribadian pemain ini seperti apa, dan lain-lain. Dan menurut gue ini cukup penting, dan itu semua tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Gue paham betul fans mungkin fans, ya,
gregetan ya apa Manchester United saat ini terpuruk. Dan sesungguhnya kalau menurut gua dengan amatiran, terpuruknya Manchester United itu bukan musim ini saja, tapi sebenarnya selama 8 tahun ini klub ini dikelola dengan tidak benar. Dan kalau kita ingin bisa kembali lagi ke masa-masa 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya, di zamannya Sir Alex, yang harus diperbaiki banyak hal. Dan tidak bisa hanya dengan melakukan perekrutan pemain bintang lagi ya, karena rival. Tidak. Musim depan, gue sih secara pribadi ya, gue tidak berharap Manchester United ada di perburuan gelar juara dulu. Enggak. Konsolidasi tim dulu. Ya. Tentu saja meraih 4 besar itu merupakan harga yang lebih realistis untuk musim depan. Tapi melakukan konsolidasi tim ya, membangun tim, development tim, itu juga menjadi satu hal yang sangat penting juga. Karena musim kompetisi itu tidak berakhir loh setelah musim depan ini selesai. Masih ada musim depannya lagi, masih ada musim depannya lagi. Liverpool dengan Jurgen Klopp-nya juga butuh proses ya. Memang ada nanti yang mengatakan, ya lihat Thomas Tuchel dengan Chelsea. Oke, Thomas Tuchel di musimnya kemarin pertama dia memang susah, tapi musim sekarang dia mulai merasakan adanya gap ya dengan yang lain-lain. Karena apa? Karena yang namanya proses itu tetap harus terus berjalan. Pep Guardiola lebih beruntung karena ketika dia datang ke Manchester City, ini ringan amatiran ala gua sekali lagi ya, komponen-komponen yang dia punya di Barcelona maupun yang dia punya di Bayern Munchen itu datang di sana. Jadi ketika dia berada di Manchester City, dia bekerja dengan orang-orang yang dia sudah pernah bekerja sebelumnya. Dan mudah-mudahan dan itu akhirnya iklim itu membuat ekosistem yang sehat ya, kerja yang sehat bagi Pep Guardiola, sehingga dia bisa mengimplementasikan sistem permainan yang taktik yang ingin dia mau. Jadi ini semua saling terkait, dan menurut gue di Manchester United belum saat ini masih membangun. Bisa dilihat beberapa departemen, beberapa orang dari scouting ya kan, head of scouting selesai, kabar lagi ini head of communication kaitannya dengan sosial media dan ini juga selesai. Staf kepelatihan belum komplit. Hal-hal demikian yang menurut gue sebenarnya yang harus dibenahi dulu. Baru setelahnya rekrutmen pemain. Memang betul kita juga harus berkerjaran ya dengan waktu, karena pemain-pemain incaran gue yakin juga bukan hanya Manchester United yang mengincar. Tapi jangan lupa ketika Manchester United masuk ke market untuk mengincar 1, 2, 3 pemain, harganya juga melambung tinggi. Dan dengan adanya seorang John Murtough di sana, ya gue harapkan atau nanti head of operational karena yang biasa mengurusi soal rekrutmen itu kan juga baru selesai tuh, Matt Judge ya kan, dari Manchester United. Kita belum dapat nih penggantian Matt Judge. Bagaimana mungkin kita akan mendatangkan pemain yang baru sementara orang yang biasa mengurusi soal masalah kontrak, transfer ini masih lowong posisinya. Dan menurut gue ya kita tidak perlu untuk mendatangkan pengganti Matt Judge dengan terburu-buru juga. Jangan gitu loh. Kita harus cari orang yang tepat supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Matt Judge tidak terulang lagi di masa depan. Jadi sangat complicated, dan menurut gue dengan datangnya Erling Haaland ke Manchester City ya udah datang aja nggak apa-apa. Kalau dengan amatiran ala gue, apakah gue panik? Tidak, karena gue juga melihat Manchester United musim depan belum berada di tahap untuk persaingan gelar juara, memberikan perlawatan yang sengit katakanlah terhadap. Enggak, mereka lebih established, mereka sudah lebih solid, dan mereka tuh merintis hal demikian tuh juga dengan proses yang mereka lakukan. Dan sekarang ini kita memulai lagi lembaran baru, bahkan ya kalau menurut gue di Manchester United ini dulu yang disolidkan. Kurang lebih demikian ya tanggapan gue. Kali ini gue pingin baca komen ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf gue gak bisa baca komennya semuanya ya, karena alhamdulillah juga komennya banyak banget yang masuk. Oke, sebentar minum dulu ya. Dimulai dari Widi Mama Tuti 14. Terima kasih nih, gue tahu betul nih Widi Mama Tuti sering banget komen ya. Terima kasih banyak. Ten Hag dulu asistennya waktu di FC Twente Enschede, Philip Sport Football Eindhoven, Fred Rutten. Ya betul, Fred Rutten ketika di PSV, gue lupa tahun 2009, 2010 atau 2010, 2011 ya. Dia pernah melatih PSV karena cukup lama ini Fred Rutten melatih di PSV. Pada saat itu asistennya Erik ten Hag dan juga Philip Cocu. Dan yang menariknya, Erik ten Hag ini dikabarkan, kalau Fred Rutten ini sudah jelas karena Fred Rutten mengkonfirmasi dan dia menolak ya. Dan di kabar sebelumnya kan Steve McLaren yang ditawarin untuk jadi asistennya di Manchester United. Ini kan cukup menarik. Jadi Erik ten Hag ini
mengajak calon-calon yang sebelumnya dia menjadi asistennya nih. Artinya Erik Ten Hag menjadi asistennya. Kan pernah jadi asistennya Steve McLaren di Twente. Steve McLaren kabarnya kan diajak nih ke Manchester United, cuman masih belum jelas ya kan. Dan juga Fred Rutten pun juga demikian. Jadi yang tadinya Erik Ten Hag bekerja sebagai asistennya mereka ini berusaha untuk sekarang diajak ke Manchester United sebagai asisten manajernya dari Erik Ten Hag. Cukup menarik sih ya. Lalu dari Mancunian 1992, melihat banyaknya perubahan saat ini, saya yakin 2-3 tahun ke depan Manchester United akan kembali sukses dan klub ditakuti di Eropa, terutama IPL. By the way, alasan yang masuk akal dari manajemen yaitu budget untuk Ten Hag. Semoga tidak diingkari karena kita tahu Glazer selalu punya 1000 alasan. Glory Manchester United ya. Iya sih, minimal itu 2-3 tahun sih kalau menurut gue. Baru kita bisa lihat hasil dari proses ini. Karena kalau menurut gue sekali lagi melihat sangat banyak sekali yang dirubah di klub, bukan cuma di tim, di klub Manchester United. Dan ini semua butuh adaptasi ya. Banyak sekali komponen baru, elemen baru yang diganti di Manchester United. Dan ini nanti bekerjanya itu juga butuh waktu lagi. Dan kita harus sabar sih menurut gue. Mudah-mudahan Erik Ten Hag punya support ya dari manajemen dan yang penting dari fans terutama ya. Karena pastinya akan ada jalan yang bergelombang di bukan cuma musim depan sih menurut gue, paling tidak minimal 2 musim ke depan ini akan banyak jalan bergelombang. Gue secara pribadi sekarang ini karena gue belum tahu siapa saja yang akan direkrut ya kan, dan bagaimana nanti. Gue sih berharap nggak usah muluk-muluk lah. Hal yang belum didapat musim ini apa? Tiket Champions League itu dulu deh paling tidak untuk musim depan. Tapi gue belum tahu nih ya bagaimana nanti. Tapi ini apa ya? Ya kasaran ya apa yang ada di pikiran gue saat ini untuk Manchester United di akhir musim depan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Juli Darahman Firmanto. Wah, ini agak panjang. Oke. Masalah sebenarnya itu ya lagi-lagi ada di manajemen Manchester United karena Rani sudah meminta tambahan pemain baru dengan alasan ragu-ragu atau menunggu manajer baru. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan Rani saja. Gue gak sepakat kalau dibilang bahwa pemain baru tidak akan membuat perbedaan. Inilah yang membuat Manchester United akhirnya kedodoran dan fans banyak yang menghujat Rani dengan mengatakan bahwa dia gak layak jadi pelatih lah. Dan tolong kalau Rani berkata jujur, jangan dikatakan bahwa ini seharusnya tidak diungkap ke publik. Gue pribadi berpikir dengan Rani berbicara ke publik ini akan jadi pelajaran bagi manajemen karena tidak percaya dan dengan manajer yang mereka pilih. Gue khawatir dengan banyak alasan ini Erik Ten Hag pun gak akan leluasa mendatangkan pemain yang dia inginkan untuk Manchester United. Dan kalau sudah seperti itu, wajar kalau pelatih yang hebat sekalipun gak akan bisa menjadikan Manchester United kesebelasan yang hebat. Ya, tapi jangan lupa, begini. Manajemen juga punya alasan kenapa dia tidak menyetujui ya transfer-transfer yang diinginkan oleh Ralf Rangnick di musim dingin kemarin. Yang menurut gue kalau alasannya untuk menyiapkan budget untuk Erik Ten Hag, di mana Erik Ten Hag ini yang akan jadi atau manajer baru pada saat itu kan belum jelas Erik Ten Hag akan jadi untuk lebih mensupport ya pergerakan di bursa transfer supaya lebih besar budgetnya. Ya gue sepakat karena memang bagaimanapun juga Rangnick ini interim. Tapi gue juga sepakat dengan komentar dari Juli Darahman ini supaya jangan menyalahkan Ralf Rangnick karena ya dengan skuad seadanya, skuad compang-camping bahkan, ya tentu saja posisinya akan sulit bagi Ralf Rangnick untuk bisa menerapkan sistem permainan yang baru bahkan yang dia inginkan. Jangan lupa, Ralf Rangnick sering bilang kan, wah gurunya gegenpressing. Inti dari gegenpressing itu apa sih? Pergerakan yang mobile ya, dalam melakukan pressing ya kan. Intinya di apa? Fisik. Sudah pernah lihat belum bagaimana Manchester United statistiknya ya dalam melakukan running atau lari selama 2, 3, 4 musim belakangan ini? Manchester United termasuk yang paling rendah. Jadi agak susah untuk Ralf Rangnick untuk bisa merubah itu semua dalam kompetisi yang berjalan untuk bisa meningkatkan kondisi fisik dari para pemain Manchester United yang tadinya jarang lari dalam tanda kutip dalam satu pertandingan rata-rata dibandingkan dengan kontestan yang lain. Untuk langsung bisa setara seperti kayak Liverpool atau tim lain dalam melakukan pressingnya susah. Menurut gue gak bisa begitu ya. Dan ini juga terlihat bagaimana Ralf Rangnick selalu mengganti-ganti formasi ya kan. Karena dia juga berusaha untuk menemukan sistem yang pas, yang sesuai dengan yang dia inginkan dan sesuai juga dengan skuad yang ada. Dan menurut gue ini posisinya juga sangat-sangat tidak mudah begitu ya. Terima kasih tapi komentar dari Juli Darahman ini. Komennya bagus. Dari Wiradinata, musim depan kalau ke Old Trafford wawancara supporter lokal dong mas, pengen tahu pandangan dan harapan fans di musim pertama Erik Ten Hag.
Ya insya Allah akan gue coba ya. Kalau tentunya kalau gue ke Old Trafford lagi musim depan pas Erik ten Hag. Mudah-mudahan, doakan tolong ya. Gue juga selalu mendoakan teman-teman. Mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak rezekinya, sehat-sehat selalu ya kan. Sehingga bisa ke Old Trafford juga ya. Tapi jujur sih gue kalau mau nanya supporter di sana agak sedikit ragu-ragu karena tidak semua orang itu suka ya kalau ditodong kamera. Apalagi gue bilang ini akan gue naikin di YouTube kan tidak semua orang nyaman. Tapi mungkin akan gue coba ya next time. Terima kasih sarannya Wiradinata. T. Wira Kusuma, pemain manapun yang diincar Manchester United pasti klubnya akan pasang mode jual mahal, bayar punya relasi bagus pun tidak akan tidak mudah karena MU dianggap punya uang atau cuma permainan media saja untuk meramaikan berita. Mari kita simak. Betul, sepakat. Dan ini sudah terjadi 8 tahun terakhir. Semua pemain yang diincar Manchester United harganya tinggi dan anehnya Manchester United pun menyanggupi ya untuk menebus itu tuh menurut gue juga agak teman kita lihat ya, Matt Judge yang biasanya mengurusi hal ini ya kan ya, sudah tidak ada, artinya sudah keluar dari klub. Mudah-mudahan penggantinya lebih bagus sehingga ya membeli pemain dengan harga kemahalan, gaji juga ketinggian, hal-hal seperti ini bisa tidak terulang lagi di Manchester United ya. Terima kasih komentarnya. Fahmi Imanuddin, gue bukan orang yang terlalu mengikuti Cristiano Ronaldo, tapi asli deh dia itu attitude-nya profesional banget. Salut gue sama dia. Mungkin karena dia udah dapetin segalanya kali ya di level klub dan individu. Tinggal di level dunia yang betul. Terima kasih komentarnya. Kalau gue melihat sih justru sebaliknya. Karena attitude-nya dia yang bagus itu, maka dia mendapatkan banyak di dalam karirnya dia. Segala macam gelar. Baik itu di level klub ya, di mana namanya di Italia, di La Liga, di Manchester United, pun juga dengan timnas Portugal ya kan. Dan apa yang diraih, maksudnya dia dengan usia saat ini masih bisa seperti ini ya, artinya mencetak gol banyak, bahkan diandalkan oleh Manchester United ini semua karena ya attitude-nya dia yang bagus, mentalitasnya dia, karakternya yang bagus. Dan menurut gue ini salah satu poin positif dari adanya Cristiano Ronaldo di klub saat ini, di dressing room, untuk ya menularkan aura itu, menularkan attitude-nya kepada pemain-pemain lain. Dan gue yakin banyak pemain yang tidak nyaman dengan kehadiran Cristiano Ronaldo dengan attitude-nya yang super profesional itu. Dan menurut gue pemain-pemain yang tidak nyaman itulah yang jadi toxic di Manchester United sebenarnya. Azad Afariel Mouza, kebanyakan rumor update transfer para fans, jangan terlalu berharap banyak, takut tidak sesuai ekspektasi, mending diam-diam datang. Terima kasih sebelumnya komentarnya, tapi gue kurang begitu setuju. Kenapa? Karena agak susah bagi klub sebesar Manchester United untuk melakukan transfer secara diam-diam. Karena apa? Spotlight-nya itu banyak banget. Tahu spotlight kan, yang menyoroti itu banyak banget. Jadi dan sampai saat ini ya gue juga sering di news update gue sampaikan rumor dan segala macam itu yang gue dapatkan. Sampai saat ini memang masih ramai seputar rumor ya, dan rumor itu pun juga tidak sepenuhnya tidak benar. Ada juga beberapa yang memang betul juga ya berita-berita tersebut. Jadi sekali lagi kalau gue sampaikan rumor ya silahkan untuk ditelaah sendiri. Gue hanya menyampaikan. Mudah-mudahan suka ya. Terima kasih tapi komennya. Oh ya, satu lagi, fans jangan terlalu banyak, takutnya tidak sesuai ekspektasi. Ini bukan efektasi, salah juga nulisnya ya. Ya tergantung, karena kalau menurut gue sih tidak berharap Manchester United klub sekarang ini akan mendatangkan pemain bintang. Karena gaya dari Ralf Rangnick, gaya dari Erik ten Hag sepertinya tidak mendatangkan pemain bintang. Jadi bisa jadi memang pemain-pemain yang dalam tanda kutip seperti yang Ralf Rangnick juga pernah bilang, menuju bintang begitu loh. Jadi dipantau, diprediksi, bukan diprediksi, dianalisa ya. Memang karirnya sedang menuju ke atas, kurang lebih demikian. Sebastian Uus, Nkunku pemain yang dibuang PSG tapi sekarang malah mau dibetot sana sini. Keren sih Nkunku. Ya, karena namanya pemain itu selalu terus berkembang. Dia jelek di satu klub bukan berarti dia akan jelek juga di klub lainnya. Karena gaya permainan, sistem, dan juga kondisi klub itu juga pasti mempengaruhi. Pemain itu kan juga manusia. Ketika dia bekerja di tempat yang dia nyaman, rekan-rekannya oke, lingkungannya juga oke, dia pasti akan bermain dengan senang, akan keluar semua skillnya itu. Dan itu kan salah satu atau hal-hal yang tidak dilihat oleh banyak fans mungkin dalam tanda kutip, mungkin ya, ini hanya analisa gue, dimana hal-hal demikian itu penting juga bagi pemain untuk bisa tampil dengan kapasitas tertingginya.
Dan manajer juga itu memegang peranan yang sangat penting. Subscribe abang dari siapa nih? Carlos Troy. Subscribe abang naik terus ya dari 19.000 dan sekarang 21.000. Mantap. Terima kasih dukungannya selama ini. Terima kasih juga yang belum subscribe dan juga yang sudah subscribe ya. Jangan lupa yang belum subscribe dong ya nggak? Biar gue lebih semangat nih bikin konten. Official Gaming, si tetangga udah bawa pemain MU masih manto-manto aja, ntar ditikung lagi sama klub lain. Emang MU rumornya doang gede. Dibalas oleh siapa, bacanya gimana nih? Josie for you. Emang pada dasarnya balik lagi ke Erik ten Hag. Sekarang Manchester United masih pantau-pantau atau open diskusi biar nanti yang nentuin Erik ten Hag. Sedangkan Erik ten Hag sendiri masih bertugas di Ajax. Ini dijawab dengan bagus. Ya emang betul, Manchester United sampai saat ini memang baru dalam bayangin begini. Ralf Rangnick masih melatih tim ya. Artinya masih ada pertandingan terakhir melawan Crystal Palace yang dihadapin, oke? Dia konsentrasinya masih ada ke sana, ya. Tim komponen Manchester United ini masih belum terbentuk sepenuhnya. Oke, Erik ten Hag sudah, tapi staf kepelatihannya belum, ya. Transfer, kontrak, oke. Orang yang ngurusin ini sebelumnya, Matt Judge, sekarang sudah tidak ada di klub. Penggantinya siapa? Belum diputuskan. Bagaimana mungkin Manchester United harus cepat ya dalam, enggak lah. Dan menurut gua memperbaiki komponen-komponen yang tidak bekerja dengan baik di klub, bukan cuma di tim ya, tapi di klub ini jauh lebih penting. Memang betul, nanti mungkin kita akan telat di transfer. Tapi jangan lupa pemain di transfer itu kan banyak, di market transfer maksud gue itu kan banyak banget ya. Dan jangan lupa kita punya akademi itu juga bagus. Pemain-pemain kita yang kita pinjamkan itu juga masih ada begitu ya. Dan memetakan sektor-sektor mana yang harus diperkuat itu kan juga hal yang didiskusikan lagi nanti Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya yang again gue ulangi sampai dengan hari ini masih belum komplit ya. Bahkan seorang Michel van der Gaag yang sudah dikabarkan akan diambil saja belum diresmikan juga kan. Jadi menurut gue ya kita memang harus sabar ya. Dan kesabaran itu, nah ini penting juga ini ya sebelum gue akhiri video ini, kesabaran itu dimulai dari sekarang. Bukan cuma nanti ketika di tangan Erik ten Hag mungkin hasil-hasil tidak cukup bagus. Oh enggak, ya mulai dari sekarang ini. Tim lain melakukan udah kita sabar dulu aja, nggak apa-apa. Karena apa? Ya hal itu juga ada proses ya. Kita tidak bisa asal comot pemain A, B. Oke, ini pemain bintang bagus, ambil. Ya kalau itu tidak sesuai dengan sistemnya Erik ten Hag gimana dong? Ya kan? Dengan Erik ten Hag maksud gue bukan cuma Erik ten Hag tapi Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya. Kalau gue sih seperti itu sekali lagi, tapi ini gue ringan amatiran. Jadi ya kita slow dulu aja lah. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih komen-komennya. Sekali lagi mohon maaf kalau gue ada tanggapan yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi nggak ada maksud apa-apa, cuman hanya ingin menanggapi komennya ya. Dan itu sekali lagi subjektifnya gue dan gue minta maaf kalau seandainya ada salah-salah. Semoga suka dengan video kali ini. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.